Konveyor merupakan alat transportasi yang paling efisien, tetapi dapat menjadi bagian paling berbahaya dari rantai transportasi jika langkah-langkah yang tepat terkait kesehatan dan keselamatan kerja tidak diterapkan. Salah satu solusinya adalah perancangan sistem safety yang mampu mendeteksi keberadaan manusia secara real time dan memberhentikan kerja konveyor guna meningkatkan keselamatan. Oleh karena itu, saya membuat sistem safety pencegahan intervensi manusia guna keselamatan dalam produksi. Latar belakang dari tugas saya yaitu dalam lingkungan industri modern yang semakin kompleks, sistem otomasi seperti konveyor memegang peran penting dalam mempercepat proses produksi dan distribusi barang. Konveyor merupakan salah satu alat transportasi paling efisien, namun juga dapat menjadi bagian paling berbahaya dari rantai produksi industri apabila langkah-langkah keselamatan kerja tidak diterapkan secara ketat. Resiko terbesar sering muncul ketika terjadi intervensi manusia secara langsung ke dalam area operasional konveyor, misalnya untuk keperluan inspeksi, pemeliharaan, dan penanganan gangguan material. Jika keberadaan manusia tidak terdeteksi secara tepat, hal ini dapat menyebabkan kecelakaan seperti terjepit, terseret, atau tertabrak oleh bagian mekanik. Salah satu solusi yang telah terbukti efektif di industri adalah pemanfaatan sistem penglihatan mesin untuk mendeteksi benda asing berukuran besar di atas sabuk konveyor. Sistem ini mampu mengidentifikasi potensi bahaya sebelum menimbulkan kerusakan dan telah menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam aplikasi industri. Untuk mencegah resiko tersebut, penggunaan sensor otomatis seperti infrared, fotoelektrik, dan ultrasonik menjadi sangat penting. Sensor-sensor ini ketika diintegrasikan dengan PLC Omron, melalui protokol komunikasi serial seperti UART, mampu memberikan respon real-time berupa penghentian konveyor atau aktivasi alarm saat mendeteksi keberadaan manusia di zona bahaya. Selain itu, pengembangan sistem inspeksi cerdas memungkinkan operasi tak berawak yang lebih aman, terutama saat proses pemeliharaan, sehingga secara signifikan dapat mengurangi potensi kecelakaan akibat interaksi langsung manusia dengan mesin. Lebih lanjut, perkembangan penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa aspek keselamatan dan keamanan industri kini telah berevolusi memasuki era digital. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan blockchain mulai diimplementasikan untuk membangun sistem safety as a service atau SaaS yang tidak hanya menjadi konsep tetapi telah diterapkan secara nyata dalam skala industri. Dengan menerapkan sistem safety ini, konveyor dapat secara otomatis menghentikan operasional saat mendeteksi keberadaan manusia di zona kritis. Hal ini memungkinkan upaya pencegahan dini terhadap kecelakaan serta meningkatkan keselamatan kerja tanpa mengorbankan efisiensi produksi. Selaras dengan prinsip Industri 4.0, selain itu, sistem otomatis ini memantau kerja konveyor secara terus-menerus, mengidentifikasi kelainan operasional, dan mengoptimalkan proses pemeliharaan yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan keselamatan sistem secara keseluruhan. Salah satu teknologi sensor yang telah terbukti efektif adalah sensor proximity yang mampu mendeteksi gerakan manusia secara akurat. Ketika digunakan pada sistem keselamatan industri, sensor ini dapat secara otomatis memutus arus ke mesin saat seseorang memasuki area berbahaya, sehingga secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja. Kemudian lebih lanjutnya adalah di bab metode. Yang pertama adalah perancangan program. Perancangan program dari proyek ini diimplementasikan pada 3 kontrol, yaitu PLC, FPGA, dan STM32, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, PLC Omron CP1H. PLC Omron CP1H merupakan PLC kompak dengan performa tinggi. Alasan pemilihan jenis PLC ini karena kemampuannya dalam komunikasi data sehingga mempermudah proses penyambungan PLC ini ke database untuk menyimpan data terjadinya intervensi manusia. Untuk membangun sistem kerja dari PLC ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi CX Programmer untuk pemrograman rang PLC-nya. Kemudian menggunakan CX Designer untuk mendesain antarmuka dari kerja program PLC. Kemudian untuk penyimpanan data, deteksi intervensi ke database menggunakan CX OPC Server yang dihubungkan dengan PLC, kemudian dihubungkan ke kode Python untuk mentransmisikan data dari PLC dan memasukkannya ke database dari MySQL. Berikut ini adalah diagram alur dari program PLC-nya, yaitu PLC Omron CP1H yang dihubungkan ke OPC Server, kemudian OPC Server yang terhubung dengan kode Python yang akan mengirimkan
data intervensi tersebut ke dalam dan dimasukkan ke dalam MySQL database. Kemudian Intel FPGA DS10 Lite. Intel FPGA DS10 Lite adalah development board yang sangat populer, terutama untuk tujuan edukasi dan pengembangan proyek kecil hingga menengah. Keunggulan dari FPGA model ini adalah fleksibilitas, desain, konsumsi biaya dan daya yang rendah, serta dukungan perangkat lunak dari Intel Quartus Prime Lite Edition sehingga dapat diakses secara gratis oleh pengguna. Pemrograman dilakukan dengan menggunakan VHDL atau VHC Hardware Description Language karena memiliki kemampuan simulasi yang unggul dan memiliki portabilitas yang baik. Kemudian STM yang ketiga adalah STM32F103J8. Pemrograman pada STM32 dengan menggunakan MCU atau MPU STM32F103J8 menggunakan STM Cube MX untuk memilih board, melakukan konfigurasi pin dan juga menggenerate kode. Kemudian pemrograman dilakukan dengan menggunakan STM32 Cube IDE untuk mempermudah proses dari pemrograman. Board STM32F103J8 dipilih untuk memudahkan pensimulasian dengan menggunakan aplikasi Proteus 8 profesional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan dari program PLC. Yang pertama kita buka dari program PLC yang telah dibuat. Nah, di sini sistem kerja dari program PLC-nya adalah ketika PB on ditekan, maka sistem akan menyala. Ketika sistem menyala, maka akan menyalakan konver dan juga lampu hijau. Kemudian ketika sistem menyala dan proximity yang ada di dekat konver mendeteksi adanya intervensi manusia yang mendekat, maka proximity akan mendeteksi dan menyalakan alarm sistem. Kemudian alarm sistem menyala, maka akan menyalakan lampu merah dan juga akan mematikan sinyal dari konver dan juga lampu hijau sehingga konver dan lampu hijau mati. Kemudian ketika alarm sistem menyala, lalu kita menekan tombol restart, maka akan menyalakan lampu hijau dan mematikan lampu merah dan akan mendelay selama 5 detik. Setelah 5 detik berakhir, maka alarm sistem akan mati. Kemudian konver dan juga lampu hijau akan menyala kembali. Untuk simulasi dari program PLC-nya, saya menggunakan CX Designer. Kemudian di sini kita akan membuka halaman dari CX Designer. Kemudian kita melakukan testing. Di sini tes. Kemudian pilih Connect to CX Simulator, yang dimana akan mengkoneksikan dengan CX Programmer ini. Kemudian kita ketik Start. Klik Start. Setelah itu program akan berjalan. Dan di sini, ketika saya menekan PB on, maka konver akan bekerja dan lampu hijau akan hidup. Kemudian ketika proximity mendeteksi ada keberadaan manusia, maka lampu merah akan menyala dan konver dan juga lampu hijau akan mati. Kemudian pada saat alarm sistem ini sudah menyala, kemudian kita menekan tombol start, maka lampu merah akan mati dan menyalakan lampu kuning selama 5 detik. Kemudian setelah 5 detik, alarm sistem akan mati dan kembali menyalakan konver dan juga lampu hijau. Setelah program selesai dibuat, maka kita akan menjalankan compilation dan kita akan menunggu kompilasinya. Proses kompilasi sudah selesai.
Di sini proses kompilasi sudah selesai. Maka untuk sebelum melakukan simulasi, kita perlu mengatur pada assessment di bagian setting. Kemudian bagian simulation ini kita perlu mengatur test bench. Dan ini klik dan kita masukkan, kita klik new, kemudian tuliskan TB control. Kemudian di dalam ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini kita klik test bench control, kemudian untuk top level module in test, kemudian TB control. Kemudian kita menghentikan simulasinya pada 7500 nanosecond. Kemudian di sini kita pilih file dari test bench yang kita program tadi, yaitu ini. Nah, kemudian kita klik OK. Dan di sini kita klik OK, kemudian apply dan juga OK. Setelah itu pada bagian project, pada bagian tools, di bagian tools ini pada bagian option, pada bagian EDA tools option, kita memerlukan untuk mengatur model SIM dengan membuka direktori dari model SIM Altera. Kemudian model SIM yang ini, model SIM Altera, kita juga perlu untuk memastikan direktori dari model SIM Altera. Ketika semua sudah selesai, maka diklik OK. Nah, setelah itu, kita menjalankan RTL simulation dengan cara bagian teks ini kita pilih yang sebelumnya compilation, kita pilih RTL simulation. Kemudian pada RTL simulation ini kita klik kanan, kemudian kita klik start. Lalu kita tunggu proses analisis dan elaboration hingga selesai. Nah, setelah analisis dan elaboration kita selesai, maka akan memproses RTL simulation. Setelah RTL simulation telah diproses, maka akan membuka aplikasi model SIM. Dan kita tunggu untuk proses simulasinya selesai. Nah, di sini proses simulasi telah selesai dan menghasilkan wave. Kita perkecil. Lalu kita coba untuk membesar unlock-nya. Nah, di sini dihasilkan wave yang memvisualisasikan bagaimana input dan outputnya bekerja. Pada bagian awal di sini dilakukan control reset 1 hingga selesai. Kemudian dilakukan penginputan dengan menekan PB1. Setelah PB1 tekan, maka relay dan juga lampu kuning akan menyala. Relay dan juga lampu hijau akan menyala. Hingga sensor proximity mendeteksi adanya keberadaan intervensi manusia. Sehingga relay dan lampu hijau akan mati, kemudian akan menyalakan lampu merah. Hingga beberapa saat, PB3 ditekan sebagai push button untuk mereset. Lalu, lampu kuning akan menyala selama 500 nanosecond atau selama 1 cycle atau selama 25 cycle. Setelah itu akan menyalakan kembali yang dimana akan menuju ke state running yang dimana relay dan juga lampu hijau akan menyala. Setelah itu PB2 sebagai PB stop ditekan dan akan mengembalikan sistem ke state idle hingga proses simulasi selesai di 7500 nanosecond.
Jadi seperti itu untuk simulasi dari Intel FPGA saya. Kita klik close. Nah, sekian proses perancangan dan juga simulasi dari Intel FPGA. Terima kasih. Untuk mensimulasikan program dari STM32 ini dengan menggunakan aplikasi Proteus 8 Professional, pertama kita harus ke bagian project, kemudian properties, kemudian ke bagian builder, ya, kemudian ke bagian C atau C++ builder ini. Kemudian di bagian toolchain ini, bagian assembly. Nah, di bagian MCU atau MPU, build post outputs, kita harus mencentang convert to Intel hex file agar bisa mendapatkan file .hex untuk kemudian digunakan dan dimasukkan ke dalam board STM32 yang ada di Proteus 8 Professional. Kemudian setelah itu kita jalankan debug. Nah, di sini setelah debug selesai, maka akan menghasilkan hex file dan juga pemcon.new.elf. Kemudian untuk simulasinya kita buka Proteus. Kemudian kita buka folder file untuk simulasinya. Nah, pada di bagian ini kita klik pada board STM32F103C8. Kemudian kita pada program file ini kita klik gambar file manager. Nah, dari hasil debug tadi pada folder pemcon.new kita buka pada debug dan kita gunakan pemcon.new.hex ini yang untuk kita gunakan di board STM kedua ini. Kalau kita klik OK. Setelah itu kita run simulasinya. Nah, setelah run simulasi, kita coba tekan PB1 sebagai PB on, maka lampu hijau atau sebagai conveyor akan menyala. Yang dimana ini cara kerjanya adalah ketika PB1 atau PB on ditekan, maka conveyor dan lampu hijau akan menyala. Kemudian PB3 sebagai perumpamaan sensor proximity. Ketika ditekan, maka akan mematikan conveyor dan juga lampu hijau, yang kemudian akan menyalakan alarm sistem dan juga lampu merah. Kemudian ketika semua bentuk intervensi manusia sudah dibersihkan atau tidak terdeteksi lagi oleh proximity, kita akan menekan PB restart, yaitu PB4, yang kemudian akan membuat LED kuning berkedip. Setelah berkedip selama 5 detik, maka akan kembali ke LED green atau conveyor bekerja, dan juga lampu hijau bekerja. Baik, sekian untuk proses perancangan dari program STM kedua dan juga proses dari simulasi STM kedua.